Ya, Shalom. Di hari ini saya ingin bicara tentang hukum rest, hukum peristirahatan. Kadang-kadang kita berpikir untuk bagaimana kita setiap hari itu dalam satu minggu terus bekerja. Tapi Tuhan mengatur hari itu, bahkan Tuhan sendiri bekerja 6 hari, dan hari yang ketujuh dia beristirahat. Nah, hari ini kita akan belajar apa sih kegunaannya, kenapa Tuhan mengatur hukum itu, mengapa Tuhan menyuruh kita untuk beristirahat di hari yang ketujuh. Kalau kita di gereja seringkali bahwa ya hari Sabat itu hari Minggu ya, seperti itu, hari Minggu. Tapi buat orang Israel hari Sabat itu hari yang ke-6, yaitu hari Sabtu di sana. Nah, jadi kalau kita di hari yang ketujuh itu adalah hari Minggu di Indonesia atau tanggal internasional. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka berhenti dari segala aktivitasnya dan mereka rest, mereka beribadah, pergi ke sinagog, kemudian mereka beribadah bersama keluarga, mereka tidak bekerja, mereka menikmati akan kebaikan Tuhan, mereka beristirahat dari selama 6 hari bekerja keras. Nah, mari kita lihat firman Tuhan. Ibrani 4 ayat yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-4 ayat yang ke-10. Sebab barang siapa masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Jadi hukum ini berbicara tentang bahwa kita mesti masuk yang namanya tempat perhentian. Berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari segala pekerjaannya. Kita tentu, saya waktu merenungkan ini, saya berkata, bukankah Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah tidur, kata firman Tuhan. Tidak pernah terlelap. Bahkan dia Tuhan yang Maha Kuasa, dia tidak terbatas. Tapi mengapa Tuhan perlu beristirahat di hari yang ketujuh? Nah, saya mendapati seperti ini saudara, yaitu bahwa Tuhan itu memberikan, kata firman Tuhan tadi, teladan, contoh agar kita mengikuti. Bahwa di hari yang ketujuh kita perlu untuk berhenti dari segala kerja keras kita. Nah, tujuannya yang pertama adalah bahwa ketika orang berhenti adalah dia menjadi lebih produktif di minggu berikutnya. Banyak orang berpikir kalau dia terus bekerja, maka dia akan bisa menghasilkan hasil yang jauh lebih banyak. Padahal tempat perhentian dibuat oleh Tuhan agar orang beristirahat dari kerja kerasnya selama 1 minggu, selama 6 hari, agar di minggu berikutnya dia lebih produktif. Bahkan bukan hanya dia, saudara lihat, bahkan hewan-hewan pun diminta untuk berhenti, saudara, untuk bekerja. Nah, Keluaran 20 ayat 8-11. Keluaran 20 ayat 8-11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hamba-hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi yang berkat yang pertama adalah ketika orang beristirahat, itu dia lebih produktif. Bahkan bukannya kita hamba-hambanya, orang-orang kerja,
orang-orang yang ini mesti diatur mereka punya hari. Satu hari Sabatnya, satu hari di tempat di mana dia mesti beristirahat. Nah, Tuhan melakukan ini, mengatur ini adalah untuk supaya saudara di hari Minggu berikutnya lebih produktif. Tapi yang saya dapati juga adalah bahwa kita ini punya tubuh yang terbatas. Jadi kalau terus-menerus dipakai buat bekerja, maka akan ada timbul bisa saja penyakit. Akan saja timbul mungkin kelelahan. Jadi Tuhan mengatur agar di hari yang ketujuh untuk kita bisa beristirahat dari segala jerih lelah kita. Kata firman Tuhan. Nah, jadi pentingnya untuk saudara itu punya waktu, tempat peristirahatan, rest. Dengan begitu, saudara bisa dikatakan poin berikutnya. Jadi poin yang pertama adalah saudara supaya bisa lebih produktif minggu depan. Yang kedua, supaya kesehatan saudara tetap bisa terjaga, saudara bisa tetap bugar. Kalau terus bekerja, maka saudara kemudian bisa kelelahan dan bisa sakit. Yang ketiga adalah agar saudara ini dikatakan di hari yang ketujuh, agar kita bisa menikmati segala pekerjaan kita dengan keluarga kita. Agar kita bisa menikmati akan berkat Tuhan. Nah, waktu saudara rest, maka kesadaran timbul di dalam hati kita bahwa Tuhanlah yang memberkati kita, bukan karena kerja keras kita. Amin, saudara. Waktu saudara rest, maka saudara akan merasakan akan kebaikan Tuhan. Saudara akan mengingat kebaikannya. Saudara akan mengingat akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana dia telah menyertai, memberkati. Bahkan firman Tuhan ingin menyadarkan kita bahwa dia memberkati kita di hari Sabat. Tuhan memberkati kita. Bahkan ada firman yang berkata Tuhan memberkati tanah itu, benih yang ditabur, dan dia menumbuhkannya pada malam hari. Di waktu kita semua beristirahat, Tuhan menumbuhkan apa yang saudara kerjakan. Dan poin yang penting yang keempat adalah bahwa ketika saudara rest adalah saudara kalau tadi bisa menikmati kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, saudara rest, saudara bisa beristirahat dan mengalami Tuhan di dalam hidupmu. Nah, ini penting, saudara. Ini penting, karena seringkali orang lupa akan kebaikan Tuhan. Orang lupa bahwa segala sesuatu itu haruslah dimulai dengan iman. Dan saudara, di dalam iman ada juga yang namanya saudara percaya, yaitu saudara rest. Setelah saudara melakukan segala sesuatu yang saudara bisa lakukan selama 6 hari, hari yang ketujuh, saudara biarkan Tuhan yang memberkatimu. Biarkan Tuhan yang memberkati sabatmu. Biarkan engkau beristirahat. Dan biarkan Tuhan yang menumbuhkan apa yang kau kerjakan. Saudara menikmati Tuhan. Jadi tubuh, jiwa, dan roh saudara perlu beristirahat. Saudara perlu mengalami Tuhan di waktu itu. Nah, ini penting di dalam kehidupan kita, karena itu diatur oleh Tuhan. Nah, saya berdoa bahwa produktivitas itu akan keluar dari hidup saudara. Waktu saudara bisa maksimal. Waktu saudara bisa mengatur hal itu. Orang yang tidak bisa mengatur waktunya dengan waktu rest, maka produktivitasnya itu akan berkurang.
Nah, itu yang terjadi. Jadi, di hari Minggu, apa yang mesti kita lakukan? Saudara, kita pergi beribadah. Sudah itu, santailah dengan keluarga, istirahatlah yang lebih banyak, dan yang lain juga. Saudara, lakukan hal itu. Itu. Nah, ada orang yang beribadah, Pak, kalau kita beribadah itu capek, mengeluarkan tenaga, bergantung, saudara. Ya, ada orang yang keluar rumah saja dia rasa capek. Tapi sesungguhnya ibadah itu tidak capek. Gitu. Kalau saudara beribadah dengan cara yang benar. Tapi saudara beribadah, kita merasa bahwa ibadah itu seperti sebuah pekerjaan, sebuah tugas yang mesti dilakukan, sebuah paksaan, ya rasanya capek. Tapi kalau saudara menikmati itu, rest itu bukan berarti begini, oh kalau begitu tidur aja, malas-malasan. Tidak. Rest itu di jiwa saudara, di tubuh saudara. Gitu. Di ini bukan berarti tidak keluar rumah, bukan berarti tidak bisa pergi jalan-jalan atau apa, tidak. Tapi rest itu di dalam sikap kita adalah beristirahat. Nah, ada waktunya umpama saudara sepanjang minggu kerja keras dalam hal fisik dan tubuhmu perlu istirahat buat hal itu, beristirahatlah lebih banyak. Seperti itu. Maksudnya tiduran untuk itu. Ya, di hari itu. Nah, jadi aturlah sehingga engkau bisa menikmati akan hidupmu bersama Tuhan. Nah, itu yang Tuhan ingatkan tentang peristirahatan. Ya. Nah, Keluaran 34 ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata seperti ini, 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah engkau berhenti, dan dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Jadi, kita tidak bisa membajak terus, tidak bisa menuai terus, ada yang namanya perhentian. Ini diatur oleh Tuhan supaya saudara ini untuk kebaikan kita. Ya, bahkan Tuhan memberi teladan, Tuhan memberi firman untuk hal itu. Karena Tuhan tahu sifat manusia juga adalah orang yang kemudian suka bekerja keras. Gitu, termasuk saya, saudara. Ya, tapi ketika kita mengerti akan firman Tuhan, saudara mengatur hal itu. Saudara mengatur waktu hukum peristirahatan ini. Bahkan bukannya kita, tapi hewan, tanah, orang-orang kerja, staf saudara, itu mesti diatur seperti itu. Karena ada satu hari yang dimana kita beristirahat, satu hari di mana itu akan menyegarkan diri kita. Supaya minggu depan saudara bisa lebih produktif lagi, lebih bisa menghasilkan lagi, dan juga bisa menikmati akan hasil yang saudara kerjakan. Kadang-kadang kita berpikir gini, bahwa kita bekerja 7 hari, terus-menerus itu akan lebih menghasilkan. Karena secara waktu dibanding dengan 6 hari, jauh lebih bisa produktif. Tidak, saudara. Karena seperti ini, kalau saudara mau produktif, itu haruslah saudara justru beristirahat. Jadi tubuh ini diatur oleh Tuhan, bahwa bukan banyaknya saudara 7 hari terus-menerus bekerja, tapi saudara setiap 6 hari, hari ke-7, belajarlah untuk beristirahat. Nikmati, saudara rest dalam apa yang saudara kerjakan. Nah, saya berdoa dalam firman hukum rest ini, saudara bisa menikmati apa yang Tuhan kerjakan. Nah, apalagi yang kita dapatkan dalam waktu hukum
kenapa kita perlu ada hari ketujuh beristirahat. Saudara, waktu saudara beristirahat, saudara menikmati akan kebaikan Tuhan. Seseorang akan sangat sulit untuk ketika dia terus bekerja keras dan benar-benar bisa menyadari menikmati kebaikan Tuhan. Kalau hanya dia bekerja keras. Tapi waktu saudara rest, saudara bisa menikmati akan kebaikannya. Saudara bisa akan mengingat akan kebaikannya. Tubuh saudara berhenti dari segala pekerjaan. Dan saudara bisa mengucapkan syukur. Makanya di kekristenan seringkali ada hari pengucapan syukur yang selalu kebanyakan dikaitkan dengan hari yang ketujuh. Kebanyakan orang melakukan itu, saudara. Nah, waktu saudara rest, saudara bisa melihat banyak hal yang saudara tidak bisa lihat di hari-hari sebelumnya. Waktu saudara rest, saudara berhenti, dan waktu saudara berhenti dalam setiap aktivitas saudara, saudara hatimu mencari Tuhan, dan engkau menikmati, melihat akan kebaikan Tuhan. Pak, bagaimana dengan kalau keadaan saya dalam keadaan sulit? Saudara jangan stres. Itulah waktu saudara, kalau saudara sudah mengusahakan segala sesuatu belum menghasilkan, di hari yang ketujuh saudara tetap mesti rest. Karena ada kebaikan Tuhan yang lain yang mungkin saudara tidak lihat. Jadi di dalam masalah pun, bahkan di kitab Keluaran ini difirmankan kepada Musa, dan itu terjadi di padang gurun. Musa diberitahukan di padang gurun untuk mengatur hari ketujuh, itu dia dan hamba-hambanya dan seluruh umat Israel mesti berhenti dari jerah lelah mereka. Nah, jadi betapa powerfulnya ketika saudara rest. Ketika saudara rest, saudara bisa mengevaluasi akan apa yang saudara kerjakan selama seminggu. Saudara bisa mensyukuri akan apa yang Tuhan kerjakan. Tuhan bisa memperlihatkan saudara akan kebaikannya yang kemarin waktu saudara bekerja, saudara tidak bisa melihat. Waktu hari ketujuh Tuhan berhenti dari pekerjaannya, dia berkata apa? Semuanya sungguh amat baik. Coba saudara, saya mau tanya, saudara, semuanya ini adalah kita ciptaan Tuhan. Bahkan semuanya di bumi ini, apa yang ada diciptakan oleh Tuhan. Bahkan gedung-gedung yang tadinya tidak ada, itu ditimbulkan oleh Tuhan dan di dalam hati manusia sehingga itu bisa ada. Nah, saudara, di dalam kacamata saudara, apakah semuanya baik? Ada orang yang berkata, tidak, keadaanku tidak baik, Pak. Keluargaku tidak baik, Pak. Pekerjaanku tidak baik, Pak. Ini, Pak, tidak baik, Pak. Nah, tapi di dalam Tuhan, di hari yang ketujuh, Tuhan Bapa berkata bahwa semuanya sungguh amat baik. Artinya, saudara, lihatlah dari sisi Tuhan, di mana engkau akan melihat akan kebaikannya. Di tengah-tengah pergumulan saudara, di tengah-tengah masalah saudara, engkau tetap bisa melihat akan kebaikannya. Di sanalah kekuatan dari hukum rest ini. Saudara melihat dengan cara Tuhan. Saudara menangkap dengan cara Tuhan. Saudara masuk ke dalam tempat perhentiannya dan menikmati berkat-berkatnya. Menikmati akan kasihnya. Menikmati akan apa yang Tuhan sudah kerjakan dan engkau telah kerjakan. Dan berharap
bahwa Tuhan akan memberkati dan menumbuhkannya, dan itu akan saudara kerjakan di minggu berikutnya jauh lebih baik daripada minggu ini. Itulah the power of law of rest. Hukum dari peristirahatan. Saya berdoa saudara menangkap akan hal ini, sehingga setiap minggu di minggu berikutnya, saudara lebih produktif. Pekerjaanmu lebih produktif. Orang-orangmu lebih produktif. Segala sesuatu lebih produktif. Kami punya juga restoran, dan diatur agar semua orang itu bisa punya waktu beristirahat. Seminggu itu 6 hari bekerja, dan 1 harinya beristirahat. Itu. Ada karyawan yang mau berkata, "Pak, saya mau kerja terus, Pak. Saya mau ya karena dia rajin sekali." Saya berkata tidak. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengaturnya agar ada hari ke-6 untuk orang-orang beristirahat dan menikmati akan berkat Tuhan. Dan itu juga buat kebaikan tubuhnya, dan juga supaya minggu depan dia lebih bisa maksimal produktif di dalam pekerjaannya. Dan saya berdoa sharing singkat ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, dan saudara menikmati hukum rest ini, dan saya berdoa saudara mengalami banyak terobosan di dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Sungguh teramat baik Engkau dalam hidup kami. Dan kami bersyukur atas setiap yang Tuhan kerjakan. Kami bersyukur Tuhan menyediakan tempat perhentian. Yaitu di hari yang ke-7 kami beristirahat dari setiap jerih lelah kami. Dan kami berdoa Tuhan memberkati setiap keluarga, memberkati akan pekerjaan, dan kami sungguh-sungguh dapat beristirahat dengan baik, beristirahat dari setiap jerih lelah kami. Dan di dalam nama Yesus Tuhan Engkau bekerja, Engkau memberkati, dan dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab Tuhan baik dalam hidup kami, bahwa kasih-Nya sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih akan firman-Mu, buat kami bisa rest, bisa menikmati setiap minggu akan kebaikan-Mu. Dan Kau berikan kami tubuh yang dimana kami juga akan memeliharanya untuk kebaikan-Mu Tuhan. Untuk kebaikan kami, untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, ada orang yang mau didoakan, yaitu Bibi Real yang suaminya kemarin pecah kongsi dan menanggung kerugian hampir 50 juta. Dia bertanya bagaimana menyingkapinya. Saran saya adalah bahwa ketika dia mengalami kerugian seperti itu, belajarlah. Yang pertama, belajar dari kerugian itu. Belajar, dan saudara lakukan penagihan, tetapi tidak perlu bertengkar. Karena Tuhan bisa memberkati dengan caranya. Karena pertengkaran tetap tidak akan membuahkan hasil yang baik, saudara. Nah, dan yang berikutnya adalah, ada pertanyaan lagi yang berikutnya? Tolong diminta. Oh ya, tidak ada. Baik, kita akan bertemu besok hari, dan saya akan bicara tentang hukum-hukum yang lain. Dan saya berdoa Tuhan, saudara menangkap akan apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara, dan saudara diberkati oleh Tuhan. Oh, puji Tuhan, ada dari saudari Gita, Shalom, Pastor, saya minta doa, saya sembuh dari penyakit dengan sempurna. 2 orang, dia mempunyai 2 orang anak,
dan mau minta didoakan buat suaminya. Ya, ya puji Tuhan, Tuhan menyembuhkan secara sempurna. Kita berdoa bahwa ibu kita Tuhan sembuhkan secara sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong suaminya, Tuhan menolong anak-anaknya, Tuhan memelihara keluarga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, ada Eko, Shalom, mohon doa buat persiapan tes P3K. Ya, Tuhan menyertai semua tugas-tugas dan persiapannya sehingga bisa lulus dengan nilai yang terbaik dan bisa lulus dalam pekerjaan dan semakin diberkati Tuhan. Tuhan memberkati kita. God bless you.